dan bahkan sampai sekarang ini belum ada teknologi yang bisa melatih mahasiswa untuk bisa lebih bijak. Jack Ma juga mengatakan bahwa yang membedakan manusia pada akhirnya nanti ketika artificial intelligence atau kecerdasan buatan semakin maju adalah kebijaksanaan. Robot, teknologi tidak akan mungkin bisa bijak, yang bisa bijak adalah manusia yang membuat robot atau si teknologi tersebut. Hola teman-teman Slim semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di Seven Production. Teman-teman, kali ini kita akan coba kembali mengangkat masalah skripsi. Ada begitu banyak dimensi atau sisi-sisi yang harus bisa kita angkat, karena memang ini pada akhirnya bisa membantu mahasiswa kita. Nah, saat ini gue kepikiran untuk mengangkat video dan ngebahas tentang hal-hal apa saja sih yang tidak boleh atau ya jangan sampai lah terjadi dilakukan oleh mahasiswa pada saat sidang. Ya, semoga saja dunia pendidikan kita menjadi lebih bagus karena kita saling berbagi, terlebih lagi berbagi manfaat. Dan buat teman-teman semuanya, gue berharap bisa berbagi, terutama dalam hal berbagi subscribe, like, dan komennya. Nah, baik teman-teman, gue coba yang pertama untuk mengangkat yang lebih ringan terlebih dahulu, tetapi sebenarnya ini penting karena kita berbicara masalah etika ya pada saat sidang. Jadi pertama-tama yang harus teman-teman mungkin tidak boleh lakukan ya, itu yang pertama jelas jangan pernah membawa nama dosen pembimbing kamu untuk sebagai defense kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji. Ya, ada begitu banyak mahasiswa yang gue temukan yang dia justru menganggap bahwa oke Pak, ini kan saya sudah diskusikan sama dosen pembimbing saya. Nah, dosen pembimbing saya mengatakan seperti ini Pak. Pak, pada saat kita bimbingan, dosen pembimbing itu justru menyarankan seperti ini, seperti ini. Nah, gue mau tekankan sama teman-teman semua mahasiswa, siapapun dosen pembimbing Anda, mau dia direktur perguruan tinggi yang sedang teman-teman jalanin, atau misalnya dia menjabat apapun, no, kamu tidak boleh mengambil keuntungan apapun untuk hal ini. Jadi teman-teman, menurut pendapat gua, kamu pada saat maju sidang itu sudah benar-benar siap, sehingga yang berjuang di sana harus atas nama kamu, bukan lagi kamu membawa nama dosen pembimbing kamu ya untuk membackup apa yang kamu jelaskan. Ya, poin ini menjadi sedikit kurang sopan karena itu buat kita dosen penguji seolah-olah kamu jadi kayak mengadu pemikiran atau konsep berpikir dari kita dosen penguji dan dosen pembimbing kamu. Jadi teman-teman hindarilah ya untuk membawa nama dosen pembimbing kamu pada saat kamu ujian sidang. Ya, ingat, catat bahwa itu tidak diizinkan sebenarnya. Jadi kamu harus menjaga etika bahwa ini penting karena dosen sidang kamu itu sedang mencoba ya bagaimana sih kemampuan berpikir kamu setelah bimbingan pastinya dengan dosen pembimbing kamu. Sekali lagi kita mau melihat kalau kamu bertarung sendiri ya di meja sidang akan seperti apa hasilnya. Sehingga teman-teman penting dicatat sekali lagi, konsepnya adalah ketika kamu memang sidang, berjuanglah, tersiapkanlah, latihanlah terlebih dahulu di rumah. Kamu bisa gunakan atau kamu bisa bekerja sama dengan teman-teman kamu lainnya yang satu angkatan dengan kamu untuk bisa saling latihan. Misalnya kamu minta mereka jadi dosen penguji, terus mereka bertanya dan kamu menjawab ya, kamu menjawab apapun pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, berikutnya yang kedua teman-teman, yang gue berharap ini jangan sampai adalah di dunia pendidikan kita ya, karena sekali lagi pendidikan itu memang mengajarkan kita untuk kebaikan. Nah, yang gue maksud dengan yang poin kedua adalah gue berharap tidak ada mahasiswa yang dengan intonasi tinggi ya, terlebih lagi menggunakan pemilihan kata-kata yang kasar ketika harus menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Jadi teman-teman percayalah, ini hanyalah ujian sidang yang tidak tidak menyimpulkan bahwa kamu itu manusia yang baik atau buruk. Ini hanya untuk menguji intelektual kamu sebagai mahasiswa yang pada akhirnya nanti akan diwisuda, sehingga kita pun sebagai dosen mempersiapkan itu.
supaya lulusan-lulusannya juga dipandang. Kalaupun kita rada bertanyanya banyak dan bertanyanya sulit, atau mungkin menurut pendapat kamu sedikit membuat perangkap buat kamu, ya menurut pendapat gua udah dijalanin aja ya. Yang penting tuh buat mahasiswa juga dosen ya, sebenarnya dosen juga jangan sampai kita ceroboh, dalam arti pada saat sidang kita menggunakan kalimat-kalimat sumpah serapah, kebun binatang, atau mungkin kata sampah pun tidak layak menurut pendapat gua. Karena pengalaman ada juga dosen yang menggunakan apa nih, mungkin dia maksudnya untuk menguji mental mahasiswanya, tahu nggak nih penelitian kamu ini penelitian sampah gitu. Jadi menurut pendapat gua, hindarilah penggunaan kata-kata seperti itu. Kita masih dalam dunia pendidikan, niat tujuan kita pastinya baik. Ada begitu banyak cara mendidik, ada begitu banyak cara melatih mental kalau memang fokus kita ke mental. Dan menurut pendapat gue sih, kita harus lebih kreatif saja tanpa harus menggunakan kata-kata yang seperti itu. Jadi mahasiswa, gue mau ingatkan sekali lagi bahwa come on, seberapa emosi pun kamu, kuasai diri kamu. Ya, tidak ada satu orang pun yang menjadi hebat di dunia ini ketika dia tidak berhasil menguasai emosi atau kontrol dirinya sendiri. Nah, terkadang mungkin kamu berpikir bahwa dosen ini memang sengaja sudah tidak suka dengan kamu dari awal gitu ya. Tapi menurut pendapat gue, pilihlah jalan-jalan yang lebih baik ya. Jalan-jalan misalnya lu bisa melapor kepada Kaprodi atau juga langsung ke rektor atau direktur, yaitu kepala di perguruan tinggi lu, ceritakan ceritanya gitu ya. Semoga mereka keterima, semoga juga mereka punya catatan-catatan khusus dari si dosen ini gitu loh, tentang bagaimana dia bekerja selama di kampus tersebut. Karena ini semua pengalaman gue juga, pengalaman dimana gue juga pernah akhirnya lulus tanpa tanda tangan atau sign dari dosen pembimbing yang juga sekaligus dosen penguji gue. Itu satu poin gitu. Jadi menurut pendapat gue juga, ada dosen ya, seumur-umur gue udah jalan 10 tahun jadi dosen, ada nih di kampus yang gue jalanin, teman itu justru membuat tidak lulus mahasiswa ya. Walaupun gue ngerasa bahwa nggak perlu sampai segitunya sih, mendingan ya revisi besar aja kalaupun tidak lulus. Menurut pendapat gue, kalau seandainya memang mahasiswa itu plagiat total gitu ya, atau dominan semuanya itu diambil oleh istilahnya diciplak dia atau dicontoh dia gitu ya dari penelitian orang lain. Nah, ini akan berbahaya gitu. Nah, jadi buat teman-teman, silakan saja kamu misalnya salah pada saat sidang, itu biasa ya. Kamu dicecar dengan berbagai macam pertanyaan yang misalnya membuat kamu tidak bisa menjawab. Ya menurut pendapat gua itu pun tidak masalah ya. Sekali lagi, ada banyak faktor penilaian kita. Terlebih lagi lu selesai dari kampus, dunia lu sudah sebenarnya baru lagi. Bisa jadi lu mengikuti tetap di jalur jurusan yang memang lu ambil, bisa jadi lu keluar dari jurusannya. Jadi sekali lagi, di sisi lain kehidupan, ada kehidupan lainnya. Nah baik teman-teman, ini yang ketiga menurut gue yang paling ekstrim. Gue berharap gue nggak pernah dengar ceritanya nih, dan semoga ya tidak ada ceritanya. Dan ayo mahasiswa, jangan sampai melakukan hal yang ketiga ini, yaitu adalah kamu justru membanting buku penulisan kamu dan juga mengumpat sambil keluar dari ruangan sidang. Ya kalau misalnya ditanya apakah gue punya pengalaman seanarkis itu, sebenarnya nggak ada ya teman-teman mahasiswa itu jarang lah, dan mudah-mudahan jangan sampai ada gitu. Tapi kalau yang mengarah ke sana ada gitu loh. Contohnya saja mereka sudah dengan intonasinya yang kesel gitu ya. Terus pemilihan katanya juga kayak udah mulai menunjukkan bahwa dia kecewa besar gitu ya dengan dosennya yang kekeh atau gimana. Nah, gue hanya mau katakan bahwa ayo teman-teman, kemampuan kamu untuk bisa keluar dari setiap kesulitan, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dosen penguji, ini membentuk mental positif sebenarnya buat teman-teman. Ya, bisa saja kamu akan menjawab, Pak, sebenarnya saya kurang terlalu paham untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak, tetapi kalau dari analisa saya, dari pengetahuan yang saya miliki, saya pikir jawabannya akan seperti ini Pak. Gue pikir memang kalau teman-teman bisa menjawab seperti itu akan menjadi lebih bagus. Diam juga, terlalu banyak diam ketika banyak pertanyaan dari dosen kurang bagus juga. Seperti seolah-olah kamu kayak ya menyerah terlalu mudah gitu ya. Jadi berusaha untuk speak up, berusaha untuk berbicara, berusaha untuk menjawab
walaupun jawaban kamu kurang diterima pada akhirnya sama dosennya, ya coba aja lagi dengan cara yang lebih sopan, ya menerangkan kepada dosen tersebut, ya mencoba mengerti seperti apa pola pikir dosennya. Tetap kok positifnya akan banyak buat teman-teman mahasiswa. Jadi ayo jangan terlalu mudah menyerah, terlebih lagi kamu harus semakin semangat berlomba-lomba untuk membentuk mental positif dalam hidup kamu. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa, menurut gua kalau seandainya lu pingin nangis pada saat sidang, ya nangislah, tapi jangan dibuat-buat ya. Jadi kalau memang nangis, gue pikir gue banyak sih menemukan ya, hampir tiap angkatan ada aja yang nangis gitu ya, silakan saja gitulah. Tapi nangis pun, ayo cepet jadilah orang yang tangguh, mahasiswa yang tangguh. Habis itu cukup, jangan terlalu berlebihan nangisnya. Kembali lagi ke sidang, oke, adakan lagi diskusi dengan dosennya, tanya jawab. Ayo selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, artinya gue mau kamu itu lebih kuat atau lebih hebat dalam mengontrol emosi kamu daripada misalnya kamu kekurangan pengetahuan. Ingat, di zaman sekarang kekurangan pengetahuan itu kamu bisa googling gitu ya, atau misalnya YouTube. Kalau misalnya kamu kurang skill, kamu bisa mengasahnya hanya dengan menonton YouTube, bisa menambah skill-skill baru kamu. Nah, tapi yang namanya menjadi bijak, mengontrol emosi itu penting. Dan bahkan sampai sekarang ini belum ada teknologi yang bisa melatih mahasiswa untuk bisa lebih bijak. Jack Ma juga mengatakan bahwa yang membedakan manusia pada akhirnya nanti ketika artificial intelligence atau kecerdasan buatan semakin maju adalah kebijaksanaan. Robot, teknologi tidak akan mungkin bisa bijak. Yang bisa bijak adalah manusia yang membuat robot atau si teknologi tersebut. Ya, gue berharap ayo kita adalah para akademisi, orang-orang intelektual yang selalu dibanggakan dalam cara berpikirnya. Mudah-mudahan juga dari cara bagaimana mengontrol emosinya. Jadi separah apapun keadaan di sidang, gue berharap teman-teman mahasiswa bisa mengontrol dirinya, ya, terus mengontrol pemilihan kata yang dia pilih, dan juga yang pasti gesture penting gitu ya. Jangan sampai jadi kayak meremehkan dosennya. Nah, harapan gue juga teman-teman dosen juga jangan terlalu gimana ya, menurut pendapat gue kurang profesional. Seandainya memang mahasiswa itu sudah kita dapatkan tidak bisa menjawab di poin itu, coba kita alihkan. Siapa tahu ada kekuatan dia yang kita temukan. Nah, mendingan kalau pendapat gue, untuk membantu si mahasiswa, fokuslah bertanya kepada kekuatannya, ya, kekuatannya supaya nanti dia bisa meninggalkan ruangan sidang, terlebih lagi wisuda dengan punya bekal yang memang dibantu oleh dosen pengujinya menanyakan pada saat itu, ya, membantu mengenali mahasiswa, mengenali kekuatannya itu menjadi poin terbesar atau value terbesar pada saat ujian sidang. Baik teman-teman, itu aja 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan pada saat ujian skripsi. Semoga saja ini bisa bermanfaat, karena pada akhirnya gue berpikiran bahwa memang mahasiswa ini harus bisa dengan sangat cerdas menyelesaikan dia punya perkuliahan, ya. Jadi pintar oke lah, misalnya ada yang kurang pintar, tapi cerdas ya harus cerdas, ya, terlebih lagi menjadi lebih bijak untuk setiap pengalaman-pengalaman yang dijalaninnya. Baik teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Sekali lagi semangat berbagi harus tetap ada buat kita. Berbagilah untuk share, berbagilah untuk subscribe, like, dan komen. Subrek. Thank you very much and God bless you all.